Bab 064. Wah boleh, Tante. Kebetulan belakangan ini aku lagi belajar masak. Ayo kita masak. Evalina dan Delia sama-sama tersenyum sumringah. Sementara Samudra dan Anggara mendelik bersamaan. Masalahnya, Samudra tahu masakan Delia tidak enak dan Anggara tahu masakan istrinya tidak enak. Bagaimana jadinya kalau mereka berdua yang nggak bisa masak ini kolap? Aduh. Anggara langsung menghampiri istrinya dengan setengah panik. Delia, Samudra juga buru-buru menghampiri Delia. Gimana kalau khusus hari ini aku aja yang masak, usul Samudra. Iya, Ma. Papa juga yang masak, tambah Anggara setengah panik. Sungguh, Anggara tidak mau makan lagi ayam goreng rasa ikan asin. Aku tahu Kak Samudra bisa masak, tapi aku baru tahu Om Anggara bisa masak, puji Delia. Bisa dong. Masakan Om lumayan enak, jawab Anggara bangga. Tapi kan aku mau duet masak sama calon menantu Mama, Evalina protes. Duetnya bisa nanti aja Ma. Nanti kalau Mama dan Delia berdua saja, bujuk Samudra. Nggak seru dong kalau cuma berdua. Terus nanti siapa yang cicipi masakan kita, iya kan Delia? Iya, Tante, seru Delia semangat. Tidak bisa. Tidak bisa dibiarkan. Samudra harus menghentikan ini. Kemarin saja Delia membuatkan nasi goreng, rasanya sangat asin, diam-diam Samudra menambahkan nasi di Magicom supaya bisa dimakan. Adnan, yang pagi itu ikut sarapan bersama mereka langsung trauma. Katanya, 16. Jadi gini ya rasanya makan garam dicampur nasi. Samudra cuma bisa pasrah sambil menahan tawa. Mama, Delia, Anggara menarik kedua perempuan itu dan mendudukkan mereka di sofa. Kalian duduk di sini saja, biar Papa dan Samudra yang masak untuk makan malam. Please, jangan menolak ini spesial untuk Mama. Evalina jadi terharu mendengar. Ih Papa Mama jadi malu, Evalina memukul dengan suaminya dengan gemas. Oke deh, Mama dan Delia tunggu di sini aja. Kita duet masaknya kapan-kapan aja ya, sayang. Iya, Tante. Aku juga penasaran masakan Kak Samudra dan Om Anggara. Hah. Seketika Samudra dan Anggara bernapas lega. Mereka bergegas pergi ke dapur, sebelum dua perempuan itu berubah pikiran dan ingin ikut masak. Daripada dapur kebakaran lagi mending Papa yang masak, gumam Anggara pelan. Samudra meringis, Pa, Delia sama kayak Mama. Anggara melirik putranya lalu tertawa. Ya Papa tahu kita punya banyak kesamaan, tapi ternyata selera pasangan kita sama. Hahaha. Anggara merangkul pundak putranya sambil tertawa-tawa. Tidak masalah. Kita cukup cari banyak uang dan menyewa koki di rumah. Hahaha, ini baru anaknya Papa. Makan malam berjalan dengan menyenangkan dan penuh dengan candaan. Delia akan menginap di sini malam ini. Toh, Delia sudah tinggal di sendiri sekarang. Dia tidak perlu minta izin orang tuanya untuk pergi kemanapun yang dia mau. Sekarang Delia sedang bermain catur dengan Anggara di taman samping rumah dekat kolam renang. Om baru tahu kamu bisa bermain catur, ucap Anggara salut, tidak banyak anak muda yang suka bermain catur khususnya perempuan em. Kebetulan kakek saya suka main catur, Om. Beliau sering mengajak saya bermain catur dari kecil. Wah pantas saja permainan kamu hebat. Om juga keren. Selama ini Om cukup percaya diri dengan kemampuan bercatur Om, tapi ternyata cek, kamu bisa mengalah Om. Kita main satu ronde lagi. Kali ini Om yang akan menang. Delia tertawa, tapi Om jangan ngambek ya kalau kalah lagi. Tentu saja Om akan ngambek.
Om akan melarang kamu bertemu dengan samudera. Om kok gitu? 17. Anggara tertawa, kenapa kamu kelihatan marah begitu tidak bisa bertemu dengan samudera? Apa hebatnya anak absurd itu? Mereka lanjut bermain bertanding catur satu kali lagi sambil mengobrol tentang samudera. Dari kejauhan samudera hanya bisa mengerutkan dahi. Padahal papanya bukan tipe orang yang mudah akrab. Meskipun wajahnya ramah begitu, beliau tipe orang yang keras. Tapi ajaib sekali beliau bisa bercanda seriang itu dengan Delia. Ya, gadis itu memang berbeda. Tapi ada satu hal yang samudera tidak suka. Topik pembicaraan mereka pasti tentang aibku. Evalina tertawa mendengar itu, lalu menyeruput minumannya. Beneran om? Hahaha. Iya, hahaha. Pokoknya samudera itu anak paling gak jelas sedunia. Kamu tahu dulu waktu SMA dia. Terdengar tawa Delia dari kejauhan. Samudera berdeci, memalingkan wajah karena malu. Sementara Evalina ikut tertawa. Gak apa-apa, semakin Delia tahu cerita-cerita masa kecil kamu, bukannya ilfil, mama yakin dia semakin suka sama kamu. Ya kan ada banyak cerita, kenapa harus cerita yang aneh dan gak normal kayak gitu? Ya kan kamu memang aneh dan absurd banget. Habaha, Evalina tertawa, teringat masa kecil putranya yang ada-ada saja kelakuannya. Evalina berdehem pelan, jadi kamu serius sama Delia? Nada suara Evalina berubah serius membuat samudera menatap mamanya dengan sorot mata serius juga. Apa selama ini mama pernah melihatku dekat dengan perempuan lain sampai segininya? Nggak pernah sih. Tapi siapa yang tahu kamu cuma penasaran dengan Delia? Dan mama akan sangat marah kalau kamu ingin menikahi Delia hanya karena rasa penasaran. Samudera menatap Delia yang tampak bersorak berhasil mengalahkan pion papanya. Aku punya rasa penasaran yang tinggi, tapi saat rasa penasaran itu sudah hilang, aku akan bosan. Tapi tidak dengan Delia. Semakin aku tahu banyak tentang dia, aku semakin ingin tahu tentang dia. Regina mengangguk-angguk, kamu bilang kalian pertama kali bertemu di gunung. Lucu juga ya dibuat film Jatuh Cinta Padamu di 12.000 Kaki Rinjani. Regina tertawa. Ma, berhenti meledek. Siapa yang meledek? Hahaha, Regina masih saja tertawa. Ngomong-ngomong, Mama akan memberikan tips supaya Delia menerimamu. Malam hari, pukul 10.30. 18. Tadi mengobrol dengan mamanya, Samudera mendapat banyak saran tips dan trik untuk menyatakan cinta supaya diterima. Samudera cukup melakukan itu. Ternyata, selama ini Delia benar-benar menganggap bercanda. Ya, sesempurna-sempurnanya manusia pasti punya kekurangan, misalnya Samudera. Dia kurang peka dengan perasaan. Kak, belum tidur. Samudera terkejut dan menoleh. Benar, Delia menginap di rumah ini. Delia menghampiri Samudera yang berdiri di balkon lantai. Kamu sendiri kenapa keluar? Tadi aku keasikan ngobrol sama Tante Evalina, baru mau tidur sekarang deh. Terus nggak sengaja lihat kakak di sini. Delia berdiri di samping Samudera. Dia mendongak, menatap langit malam yang terlihat beberapa bintang. Suasananya cukup romantis. Samudera tak bisa menahan jantungnya yang tiba-tiba berdebar kencang. Inilah saatnya. 19. Tapi apa ini waktu yang tepat? Mama bilang sebelum mengajak nikah pertama-tama Samudera harus menyatakan cinta. Menyatakan cinta ya. Samudera belum pernah melakukannya. Karena itu dia agak bingung sekarang. Meskipun dia selalu penasaran banyak hal dan selalu ingin mencoba hal-hal baru.
Tapi tetap ada batasan yang boleh dan tidak boleh dia lakukan. Termasuk bermain-main dengan perempuan. Meskipun Samudra sangat penasaran dengan pacaran, ciuman, having sex, dia tidak pernah melakukan itu. Papanya lalu menegaskan, saat kamu menyakiti anak gadis orang lain, karmamu akan terus menurun pada anak-anak gadismu sampai cicit-cicit perempuanmu. Jadi, Samudra selalu membatasi diri. Kak, kakak pernah pacaran? Belum pernah. Delia tak percaya mendengar itu. Dengan latar belakang keluarga, pendidikan dan wajah seperti itu tidak mungkin tidak ada cewek yang mendekatinya. Serius. Satu kali pun. Nggak pernah. Kenapa? Nggak ada yang aku suka. Serius. Sampai sekarang. Nggak ada yang kakak suka. Kalau sekarang sila ada. Oh ya. Siapa? Kamu. Aku. Delia menunjuk dirinya sendiri tak percaya. Lalu dia segera menggelengkan kepala, menyadarkan diri. Suka yang aku maksud itu cinta loh, Kak. Cinta. Seseorang yang bisa membuat jantung kakak berdebar kencang. Seseorang yang membuat kakak ingin selalu melihatnya, mendengar suara dan tawanya begitu. Iya, itu kamu. Samudra agak membungkuk badan, mensejajarkan wajahnya dengan wajah Delia. 20. Aku suka kamu Delia. Dek. Aku ngantuk. Aku mau tidur. Bye-bye Kak. Memegangi dadanya yang hampir meledak, Delia langsung kabur. Sementara Samudra terdiam di tempat dengan jantung tak kalah bergemuruh. Tadi aku baru aja nembak Delia. Samudra langsung merutuk dirinya sendiri. Kenapa aku bilang suka sekarang? Seharusnya bukan begini. Samudra berusaha bersikap cool tadi, tapi sebenarnya kakinya gemetaran karena gugup. Dan semuanya jadi kacau. Dia masih ingin menahan perasaannya. Dia ingin menyatakan cinta pada Delia di kapal pesiar, pasir atau dinner spesial sesuai dengan syarat mamanya tapi, Samudra terbawa suasana dan menyatakan cinta begitu saja. Delia pasti menganggap itu candaan lagi. Di sisi lain Delia, gadis itu segera lari dan kabur masuk ke dalam kamar. Apa itu tadi? Kak Samudra bilang cinta kan? Cinta. Cinta yang beneran cinta gitu. Sama aku. Pikirannya kacau. Perasaannya berantakan. Delia menggigit bibirnya, lalu berjalan mondar-mandir di kamar, mencoba mencari logika dalam kata-kata Samudra tadi. Enggak. Kak Samudra pasti bercanda. Tapi, tiba-tiba wajah Samudra dengan senyum khasnya terlintas di benaknya. Suara lembutnya. Tatapan matanya. Delia mendadak merasa malu. Pekiknya tertahan. Tanpa pikir panjang, ia melompat ke atas kasur dan menarik selimut, menutupi seluruh tubuhnya. Tapi kenapa aku kabur? Harusnya aku tanya. Awas aja kalau itu bohongan. Serius. Iya, Kak. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri Delia dijemput cowok. Aku nggak tahu siapa dia tapi cowok itu bilang mereka pacaran. Darel terkejut mendengar itu. Tapi Delia belum lama putus denganku, bagaimana bisa dia langsung pacaran dengan cowok lain? Nah makanya itu Kak. Padahal selama ini Delia selalu koar-koar dan bilang ke semua orang dia cinta mati sama kakak. Nyatanya baru putus sebentar langsung jadian sama cowok lain, kompor delima. 21. Darel mengepalkan tangan. Harga dirinya terluka mendengar itu. Merasa dikhianati, dibohongi dan dicurangi. Bukan hanya itu, Kak. Aku curiga,
Sebenarnya sejak awal Delia udah nggak cinta sama kakak. Dia udah ngincer cowok itu, tapi Delia takut reputasinya rusak kalau ketahuan suka sama cowok lain padahal masih tunangan sama kakak. Apa maksud kamu? Maksudku, bisa jadi Delia selingkuh sama cowok itu di belakang kakak, tapi membuat skenario seolah-olah kakak yang selingkuh sama aku, jadi kakak dan aku yang disalahkan semua orang. Apa? Darel tidak berpikir sejauh itu. Karena selama ini Delia memang terlihat sangat mencintainya. Delia bahkan menghabiskan dan mencurahkan seluruh waktunya untuk Darel. Bagaimana bisa Delia selingkuh? Tapi tidak menutup kemungkinan juga yang dikatakan Delima benar. Kakak jangan mau kalah. Kakak harus nunjukin kalau kakak nggak akan galau dan move on. Galau? Aku galau karena perempuan pengkhianat itu. Mana mungkin? Darel bangkit dari sofa dan mengepalkan tangan. Saat ini mereka ada di apartemen Darel. Makanya kakak harus nunjukin kalau kakak bisa bahagia tanpa Delia. Delima mendekati Darel dan memeluknya dari belakang. Misalnya kakak mulai berpacaran dan mengumumkan hubungan kakak pada semua orang sehingga Delia tahu kakak bahagia dengan perempuan lain. Delima menyandarkan kepalanya di punggung Darel. Pacaran ya. Darel berbalik badan dan menggenggam tangan Delima, satu-satunya yang pantas menjadi pacarku adalah kamu. Delima tersenyum lebar. Jadi, hari ini kita jadian. Kita resmi menjalin hubungan. Mulai sekarang kamu milikku. Darel menarik Delima dalam pelukan mendekatnya. Delima menyeringai. Lihat Delia. Lagi-lagi siapa pemenangnya di sini? Aku. Aku adalah pemenangnya. Pacar baru Delia memang kelihatan tampan dan kaya. Tapi bisa jadi semua itu hanyalah kebohongan. Ini Jakarta, kota besar, banyak yang hidup dalam kepura-puraan. Bisa jadi pacar Delia adalah Mokondo miskin tapi pura-pura kaya dengan menyewa mobil mahal. Jadi, Delima yang lebih unggul di sini. 22. Regina seakan tidak punya semangat lagi menjalani hidup. Dia sungguh merindukan putrinya. Hampir setiap hari dia selalu datang ke apartemen Delia. Duduk di lobi sekitar jam, menunggu Delia datang tapi tidak pernah bertemu. Regina sudah mengirim chat dan menelpon tapi Delia sama sekali tidak merespon. Apa luka yang mama berikan sesakit itu sampai kamu tidak ingin bertemu mama lagi? Regina memandangi foto putrinya pada layar ponsel. Hampir setiap hari, tidak, setiap menit dia selalu menatap layar ponsel yang menunjukkan foto Delia. Foto putrinya yang sedang tersenyum lebar dengan mata berbinar-binar ceria. Maafkan mama, maaf sudah membuatmu kehilangan senyum dan sorot mata ceriamu. Setetes air mata Regina jatuh membasahi layar ponselnya. Buru-buru dia membersihkan air mata itu supaya bisa terus menatap wajah putrinya. Tolong, berikan mama kesempatan sekali lagi. Mama sungguh merindukanmu. Mama ingin memelukmu seperti dulu. Regina tenggelam dalam kesedihan. Tak mempedulikan motor dan mobil yang berlalu lalang di sekitar. Sementara Pak sopir hanya diam saja. Tak tahu harus mengatakan apa. Dia sudah sering melihat Nyonya menangis seperti ini. Maaf, Nyonya, sebentar lagi kita sampai di gedung pertemuan. Saya pikir Nyonya perlu membersihkan air mata Nyonya. Regina mengerjap dan menatap keluar jendela. Benar mereka sudah sampai di gedung pertemuan. Regina tidak ingin datang rasanya. Tapi ada seseorang yang ingin Regina temui di acara arisan hari ini. Arisan elit yang terdiri dari 30 orang. Sebelum turun dari mobil, Regina menghapus air mata dan memperbaiki make up-nya.
Sepertinya saya cukup lama, Pak. Tidak apa-apa Nyonya. Saya akan menunggu di sini. Setelah berbicara dengan sopir dan memastikan penampilannya sudah rapi, Regina keluar dari mobil. Setibanya di ruangan, ternyata di sana sudah ramai. Dan alasan Regina tidak ingin menghadiri arisan ini adalah kedua kakak iparnya, Zaskia dan Tamara. Status mereka bertiga sama-sama menantu. Tapi Zaskia dan Tamara selalu mendapatkan perhatian yang melimpah dari mertuanya hanya karena mereka dari keluarga kaya. Padahal Regina yang selalu menurut dan mengikuti semua permintaan ibu mertuanya tapi selalu kalah dengan Zaskia dan Tamara.